Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberi kelimpahan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Joko akan menjelaskan materi tentang sistem transmisi. Jadi nanti dalam video ini akan dijelaskan materi-materi tentang sistem transmisi. Sistem transmisi sendiri itu adalah merupakan KD2 dalam mapel pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kelas 11 TKRO. Ya, jadi nanti untuk video kali ini akan membahas tentang sistem transmisi. Untuk video yang awal ini nanti kita akan fokus membahas ke sistem transmisi manual. Ya, baik. Langsung saja. Ini Pak Joko tampilkan PowerPoint-nya. Oke, baik. Nah, ini adalah sistem transmisi kelas 11. Oke. Tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar sistem transmisi ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan komponen-komponen pemindah tenaga powertrain. Yang kedua adalah dapat memahami konsep hubung gigi serta fungsi dan nama komponen pada transmisi, yaitu komponen-komponen pada transmisi manual. Yang ketiga, dapat memahami konsep gear ratio atau perbandingan gigi yang nantinya akan menentukan momen dan putaran output daripada transmisi kendaraan. Yang terakhir adalah dapat memahami prinsip perpindahan tenaga dengan transmisi manual. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai pada kompetensi dasar transmisi. Nah, sistem transmisi pada kendaraan itu termasuk dalam komponen sistem pemindah tenaga, di mana dari output putaran mesin atau sumber tenaga dari kendaraan yaitu engine atau mesin itu akan disalurkan ke roda melalui beberapa komponen. Ada kopling, transmisi itu sendiri, nanti ada poros propeller, gardan, poros axle, dan akan sampai ke roda. Nah, kenapa kok dalam sistem pemindah tenaga kendaraan itu harus ada transmisi? Ya, bisa kalian lihat langsung pada 3 gambar pada ini, 3 gambar ini yang Pak Joko tampilkan. Ini kenapa kok pada kendaraan harus ditambahkan sistem transmisi? Ya, jadi di sini ilustrasinya ada 3 gambar. Yang pertama ini adalah kendaraan di jalan rata dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ini adalah ada jalanan yang curam. Ya, ada naik dan ada yang turun. Nah, sistem transmisi berhubungan dengan kondisi jalan seperti ini. Jadi, sistem transmisi itu diciptakan untuk mengatasi kendaraan pada kondisi jalan yang berbeda seperti ini. Nah, ini pada saat jalan rata, halus, tanpa hambatan. Apa yang dibutuhkan kendaraan? Yang dibutuhkan kendaraan adalah kecepatan tinggi. Ya, jadi kecepatan tinggi pada kendaraan. Ya, jadi output dari mesin yang tadinya maksimal sekitar 7.000 sampai 8.000 rpm dapat dinaikkan kecepatannya dengan menggunakan sistem transmisi dengan gear ratio. Ya. Nah, kalau pada jalanan yang curam, entah itu pada posisi naik ataupun turun, nah itu akan dibutuhkan bukan kecepatan tapi momen yang tinggi. Ya, jadi transmisi juga dapat meningkatkan momen kendaraan yang tadinya misalkan hanya 10 bisa dilipatkan menjadi 100.
Ya, jadi ketika ketemu jalan nanjak, kita bisa memposisikan transmisi pada posisi low gear supaya momennya naik. Jadi kita nggak butuh cepet-cepet, tapi momennya kuat. Ya, jadi fungsi transmisi di sini yang pertama adalah untuk memvariasikan kecepatan pada jalan datar, dan yang kedua adalah memvariasikan momen output dari mesin pada saat ketemu jalan yang curam, entah itu naik ataupun turun. Nah, ini fungsi transmisi. Tadi dengan melihat ilustrasi gambar yang tadi Pak Joko sudah jelaskan, sudah jelas bahwasanya fungsi transmisi itu merupakan bagian kendaraan yang berfungsi untuk memindahkan tenaga mesin melalui perantara susunan roda gigi ke roda-roda penggerak. Itu jelas, itu adalah fungsi utamanya. Ya, sedangkan fungsi yang kedua tadi yaitu memvariasikan kecepatan kendaraan supaya kita bisa cepat dan kita bisa pelan. Yang selanjutnya adalah dapat memvariasikan momen kendaraan supaya ketika kita ketemu jalan yang curam, entah itu naik ataupun turun, untuk memberikan engine brake pada kendaraan, itu bisa dilakukan dengan merubah posisi transmisi. Ya, itu adalah fungsi dari transmisi. Nah, ini tadi merubah momen dan kecepatan kendaraan sesuai perbedaan kendaraan. Yang terakhir adalah memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Ya, betul sekali. Karena pada kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 ke atas, itu pengemudi tidak mungkin menurunkan kakinya untuk memundurkan kendaraan seperti pada sepeda motor. Maka pada transmisi itu ada satu buah gigi yang digunakan untuk membalikan putaran dari output engine sehingga kendaraan dapat bergerak mundur. Nah, tadi ini bisa dilihat di gambar, posisi transmisi itu terletak di antara clutch dan drive shaft atau poros propeller. Dari engine lepas hubung oleh kopling, kemarin sudah Pak Joko jelaskan, ya, melepas dan menghubungkan kopling, dan yang selanjutnya diteruskan oleh transmisi. Nah, ini di sini divariasikan kecepatan dan momennya, lalu disalurkan ke poros propeller, ke gardan, lalu ke roda belakang. Ini kalau penggerak belakang. Nah, ini komponen sistem transmisi manual, komponen utamanya. Nah, ini pada transmisi manual, ya, jadi hampir sama. Jadi ada input shaft, ini input putaran, ya, yang disalurkan dari mesin dan kopling masuk melalui input shaft. Counter shaft, nah ini counter shaft, atau di sini dijadi satu unit counter gear. Nah, ini adalah fungsinya untuk menghubungkan, ya, putaran input ke tiap-tiap variasi gigi kecepatan. Nah, selanjutnya adalah output shaft. Nah, ini poros output. Nah, yang nantinya ini akan menjadi media output putaran dari transmisi dari setiap masing-masing gigi kecepatan. Nah, ini input, counter, output shaft itu sendiri. Nah, ini oke, perpindahan putaran gigi. Nah, tadi ya, dari input, ya, ke counter gear, lalu ke output gear dan output shaft. Nah, itu. Nah, pada sistem transmisi untuk memvariasikan kecepatan dan momen atau torsi dari kendaraan, pada sistem transmisi itu ada yang namanya istilahnya gear ratio. Ya, gear ratio ini adalah perbandingan gigi di mana untuk mencarinya adalah perbandingan jumlah gigi antara roda gigi yang diputar dibagi jumlah roda gigi yang memutar. Dapat juga diterjemahkan jumlah putaran roda gigi pemutar
untuk dapat memutarkan satu kali putaran roda gigi yang diputar ya. Jadi perbandingannya adalah ketika gigi input dengan output. Nah, makanya untuk mencari G rasionya adalah perbandingan antara putaran gigi outputnya berbanding dengan putaran inputnya. Contoh misalkan gigi inputnya berputar satu kali, nah sedangkan gigi outputnya dia berputar 2 kali, maka perbandingannya adalah 1:2 ya, atau 2:1. Nah, jadi inputnya 1 hasilnya 2 ya. Jadi nanti inputnya 10 hasilnya 20 ya, gitu. Oke, contoh ini perhitungan G rasio. A ini gigi input, B gigi output. Nah, ini menghitungnya gimana? Jumlah roda gigi B dibagi jumlah roda gigi A. Nah, jadi ini. Nah, ini kalau ada 3 susunan gigi ini terjadi pada kendaraan dengan nanti ada gigi idle atau pada transmisi dengan counter G. Kalau ada 3 gigi ini, inputnya A, outputnya gigi C, nah ini ada perantara gigi B. Maka kita hitung satu-satu. Ya, maka kita hitung satu-satu. Gimana caranya? Nah, pertama kita hitung gigi yang A dan B dulu. Nah, maka rumusnya adalah gigi yang diputar bagi yang memutar. B dibagi A. Nah, jumlah gigi B dibagi jumlah gigi A dikalikan dengan, nah, yang kedua susunan B dan C itu yang diputar C, yang memutar B. Maka jumlah roda gigi C dibagi dengan jumlah roda gigi B. Nah, ini kita masuk langsung saja pada contohnya. Di sini ada sebuah G rasio dengan input shaft, input gear, nah, dengan jumlah gigi ini 12 jumlah gigi ini, gear yang A, gear B 30, gear C 24 dan gear D 18. Nah, gimana menghitung G rasionya? Nah, tadi kita masukkan rumusnya B dibagi A dikalikan C dibagi D. Nah, ini kita masukkan angkanya 30 per 30, ini gigi B bagi gigi A 12 kali 24 per 18. Nah, 3,33 ya. Nah, jadi ini perbandingan gear rasionya. Oke. 3,33 banding 1. Ya, artinya untuk memutar gigi output satu kali putaran, gigi inputnya perlu berputar 3,33 kali untuk memutarkan gigi output. Nah, jadi ini gigi outputnya besar, jadi putarannya dia akan melambat. Jadi gigi A udah berputar 3 kali, yang C ini outputnya akan berputar cuma 1 kali. Ya, ini akan berfungsi untuk meningkatkan momen walaupun kecepatannya dia akan turun. Nah, contoh ini ada lagi. Ya, gigi A 20, B 42, yang C 22, E idle gearnya 22 juga, dan D 48. Tinggal masukkan angkanya saja, hitung G rasionya, bagaimana arah outputnya. Nanti silakan dihitung sendiri karena ada gigi idle di sini. Nanti hasil outputnya adalah ini. Jawabannya adalah G rasionya 4,581. Nanti silakan dicoba sendiri. Nah, arah putarannya adalah berlawanan dengan putaran input karena di sini ada idle gear. Nah, nanti ini silakan bisa melihat rekaman videonya. Ini nanti bisa di screenshot atau di foto. Silakan untuk latihan.
ya. Nanti gigi 1 berarti 25 bagi 15 dikalikan dengan 50 bagi 10. Gigi 2 sama 25 per 15 dikalikan 45 per 14 dan seterusnya sampai dengan gigi mundur. Nah, itu tadi tentang gigi rasio atau perbandingan roda gigi. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis gear atau roda gigi. Ya, ada straight gear atau spur gear, ada helical gear, ada cross helical gear, ada bevel gear. Ya, ada yang straight atau lurus, ada yang spiral, ada yang hypoid, ada yang worm gear. Nah, ini gambarnya seperti ini. Straight atau gigi lurus biasanya digunakan pada idle gear untuk gigi mundur karena dia menggunakan sistem perpindahan sliding mesh, ya, jadi digeser, makanya dia perlu menggunakan gigi yang lurus. Nah, kalau dia menggunakan gigi miring atau helical, nanti dia tidak mulus perpindahannya karena dia medianya ada digeser. Nah, ini helical, helical gear, ya, jadi dia miring. Ya, ini biasa dipakai pada transmisi tipe sinkromesh, ya, jadi roda giginya tetap tidak bergerak, dia akan dihubungkan oleh sinkromesh. Makanya dia menggunakan helical gear supaya bidang kaitnya akan lebih panjang, maka dia akan lebih kuat kaitannya. Nah, cross helical gear, nah, ini digunakan pada tipe gigi yang dia merubah arah putaran. Bevel gear, ada yang straight, ada yang lurus, ada yang spiral, ada yang hypoid bevel. Nah, ini gigi-gigi jenis gigi yang digunakan pada diferensial atau gardan kendaraan. Worm gear ini digunakan pada sistem steering. Nah, itu tadi beberapa jenis-jenis gear. Oke, kita masuk pada jenis-jenis transmisi. Nah, ini fokusnya pada transmisi manual. Jadi ada 3 tipe. Ada sliding mesh, constant mesh, synchromesh. Ya, ini jenis transmisi manual. Dilihat dari cara perpindahan giginya. Ya, nah ini bisa kita lihat. Jadi ada sliding mesh. Sliding itu geser, ya, giginya digeser. Nah, ini gambarnya yang ini. Sliding mesh berarti perpindahan giginya dengan cara menggeser roda gigi. Nah, makanya dinamakan dengan sliding mesh. Ya. Yang kedua, constant mesh type. Ya, jadi konstan. Gigi konstan. Jadi giginya, ya, gigi kecepatannya dia konstan, jadi dia tidak digeser-geser giginya. Nah, untuk perpindahan giginya dia menggunakan dog clutch, ya, atau kopling dengan gigi dog tip. Ya, jadi nanti yang digeser-gesernya, yang digeserkan itu bukan giginya, tapi di sini ada dog tip-nya. Jadi menghubungkan ke gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5 sampai mundur. Itu yang digeser adalah dog clutch-nya ini. Ya. Sedangkan yang terakhir synchromesh. Nah, ini synchromesh type. Ini konsepnya sama dengan konstan. Cuma di sini ada ditambahkan beberapa komponen supaya perpindahannya jadi lebih halus, ya. Ada satu kesatuan komponen synchromers, ya. Ada clutch hubnya, ada synchronizer-nya, ya, yang terbuat dari tembaga itu, dan ada hub sleeve-nya. Jadi dia di situ ada proses pengereman putaran supaya menyamakan antara putaran gigi yang akan dipindahkan dengan putaran output kendaraan. Jadi disamakan dulu putarannya, dia direm,
oleh synchronizer-nya, nanti hub shift-nya masuk. Nah, ini akan menimbulkan perpindahan gigi yang lebih halus atau smooth ya. Jadi ketiga tipe ini adalah penyempurnaan ya. Saat awal-awal dipakai sliding mesh, nah selanjutnya berkembang menjadi constant mesh dan akhirnya diperbaiki lagi, di-upgrade lagi menjadi synchron mesh yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu synchron mesh type ya. Untuk sliding itu masih dipakai pada khusus gigi mundur ya, atau reverse gear ya. Makanya terkadang ketika dalam kendaraan, ketika kita menggunakan gigi mundur itu kadang terdengar bunyi yang agak kasar, beda dengan perpindahan gigi ke posisi gigi yang lain ya, karena gigi mundur ya itu masih menggunakan tipe sliding mesh type. Nah, itu beberapa jenis transmisi dilihat dari cara perpindahan giginya. Nah, ini tadi penjelasannya. Nanti bisa dibaca sendiri jika nanti dirasa perlu. Nah, ini tipe sliding mesh manual yang kerjanya dengan cara menggeser langsung roda gigi input dan outputnya. Nah, kekurangannya apa? Perpindahan gigi tidak dapat dilakukan secara langsung atau memerlukan waktu. Nah, jadi untuk masuknya gigi itu memerlukan waktu ya, karena kadang pada saat berputar itu tidak langsung pas posisinya untuk menggeserkan gigi ya. Jadi kadang sulit untuk masuk ke gigi ya, makanya harus benar-benar pada posisi yang tepat, kalau enggak ya akan sulit. Yang kedua adalah hanya dapat menggunakan salah satu jenis roda gigi ya. Jadi satu roda gigi ya digunakan untuk satu kecepatan. Suara yang kasar saat terjadi perpindahan gigi. Nah, tadi sudah coba jelaskan, ketika perpindahan gigi pada sliding mesh itu akan terdengar lebih kasar dibandingkan dengan constant mesh maupun synchron mesh. Nah, ini constant mesh. Jadi sudah Pak coba jelaskan, dia gigi input dan outputnya tetap ya, akan didapat melalui mekanisme coupling geser atau the clutch tadi, coupling geser. Synchron mesh, kelebihannya pemindahan gigi dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu waktu yang lama, karena ada mekanisme synchron mesh tadi untuk penyamakan putaran, jadi perpindahannya akan lebih smooth dan lebih cepat, suaranya lebih halus, dan penggunaan giginya dapat lebih bervariasi dibanding sliding mesh maupun constant mesh ya. Itu ya, nanti ini dapat kalian untuk latihan, soal-soal latihan bisa dibaca dan dikerjakan. Ini juga tadi sudah harusnya sudah bisa menghitung gear ratio. Oke, itu materi-materi pada slide ini ya. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu fungsi daripada sistem transmisi pada kendaraan ya, dimana sistem transmisi digunakan dalam keadaan adalah kendaraan melalui berbagai kondisi jenis jalan ya, mulai dari jalan yang rata tanpa hambatan, terus menemui jalan yang curam, entah itu naik ataupun turun. Nah, itu di situ fungsi transmisi sangat penting ya, untuk memvariasikan kecepatan. Nah, kadang kita ingin cepat, kadang kita ingin lambat, dan untuk memvariasikan momen kendaraan atau momen output dari mesin supaya kita dapat naik dengan mudah ya pada kondisi jalan yang curam, naik yang tinggi ya. Dan yang terakhir adalah memungkinkan kita untuk kendaraan bisa berjalan mundur ya, karena tidak mungkin
di kendaraan dengan roda 4 ke atas itu mundur tidak pakai mesin, nggak mungkin didorong seperti sepeda motor. Nah, makanya di situ fungsi transmisi. Jadi sudah menghitung gear rasio transmisi untuk menentukan putaran output dan momen outputnya. Komponen utama sistem transmisi juga sudah tadi, dari input shaft, counter gear, speed gear, dan output gear ya. Yang kelima ada jenis-jenis transmisi tadi sudah ada, sliding mesh, constant mesh, dan synchron mesh ya. Nah ini bisa nanti jadi bahan diskusi. Nah tadi sudah Pak Jokowi jelaskan tentang perbedaan sliding mesh, constant mesh, dan synchron mesh. Keunggulan tipe synchron mesh dengan sliding mesh itu apa? Nah ini juga nanti bisa buat nantinya. Nah ini gambar synchron mesh. Jadi ada input shaft, counter gear, di sini ada speed gear, di sini ada mekanisme synchron mesh, ada hub slip, synchronizer ring, ada clutch hubnya di dalam. Nah ini gambarannya. Nah ini komponen pada synchron mesh ya. Jadi ada synchronizer ring ya, di sini ada alurnya, dia digunakan untuk menyamakan putaran antara output shaft dengan gigi kecepatan. Jadi ketika ingin menghubungkan gigi kecepatan dan poros output, dia disamakan dulu putarannya oleh synchronizer ring. Nah, shifting key di sini untuk dia memastikan bahwa ketika tidak operasikan untuk berpindah, hub sleeve itu tidak bergeser dengan sendirinya sehingga membuat sangat berbahaya. Jadi, dia menahan hub sleeve supaya pada posisinya. Jadi ketika dia tidak digeserkan oleh pengemudi atau shift fork-nya, dia tetap pada posisinya. Clutch hub, nah ini menghubungkan hub sleeve dengan poros output. Nah, sinkronisinya ada dua, kanan dan kiri. Nah ini tadi ring synchron mesh. Habis 1, 2, ini hub sleeve-nya yang bergeser, 3, 4 mundur. Nah ini idle gear tadi masih menggunakan mekanisme sliding mesh ya, digeser, makanya dia menggunakan jenis gigi straight gear atau gigi lurus. Oke, baik. Baik itu penjelasan singkat tentang sistem transmisi pengantar ya. Jadi tadi pengantar materi awalnya saja ya, nanti kita akan laksanakan diskusi secara langsung. Nah ketika kalian sudah mempelajari materi ini, yang sudah nanti akan Pak Joko upload juga materinya di Google Classroom, dan kalian harus menyaksikan atau melihat video penjelasannya, jadi supaya lebih jelas nanti di webinar yang akan datang minggu depan. Nah kita lebih fokus ke diskusinya ya, jadi tanya jawab mengenai kesulitan materi di transmisi, atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi sistem transmisi manual ya. Nah itu tadi ada beberapa pertanyaan yang ada di slide, silakan nanti dikerjakan dan dijawab ya. Nanti hasilnya bisa diupload di Google Classroom dan nanti akan Pak Joko sediakan linknya ya. Nah itu nanti silakan tonton video penjelasan ini dan dibaca materi yang nantinya akan Pak Joko upload di Google Classroom ya. Itu saja penjelasan untuk materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jelas dan dapat dicerna dengan baik. Nah, itu saja dari Pak Joko, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.